Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan dan perlindungannya kepada kita semua. Ikhwatu iman arsanakumullah. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 59. Halaman 118, Al-Maidah ayat 59. Kita bahas tajwidnya dulu. Qul ya majaiz munfasil. Jadi terpisah antara ya dengan ahla. Ya kemudian ahla. Disebut majaiz munfasil itu karena ada mad tabi'i alif bertemu hamzah secara terpisah. Dibacanya panjang 4 sampai 6 ketukan. Ahlal idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Jadi lamnya dibaca jelas gitu. Dibaca idhar. Idhar itu jelas. Kita mad badal, disebut mad badal itu karena sebetulnya setelah ta itu ada alif. Kalau dalam penulisan kaidah bahasa Arab, cuman alifnya dibadal. Dibadal itu diganti dengan harokat berdiri. Hal tang ikhfa akrob ini dibaca samar tapi sepintas saja karena ada nun mati ketemu dengan kop, nah itu dalam satu kata ditang, jadi nggak usah tang, nggak usah begitu, sepintas aja. Kimu mantabi wawu min gunna, nun bertasdid gunna. Gunna itu mendengung. Majaiz munfasil. Pantobi alif bertemu dengan hamzah secara terpisah. Nah, ketika kita membaca Quran kan ada panjang, ada pendek, ada mendengung, ada samar itu. Itu gunakanlah kesempatan untuk melihat kata berikutnya, Pak. Tuh, jadi mata kita harus lebih cepat satu langkah ketimbang mulut kita gitu. Jadi kalau nih mulut kita lagi baca min, nah, itu mata kita sudah ke illa itu, Pak. Sehingga tidak berpikir lagi pada saat mengucapkan illa itu. Karena sudah dilihat lebih dulu atau lebih cepat. Illa na'i majaiz munfasil illa sama ini. Majaiz munfasil. Matobi alif bertemu hamzah secara terpisah. Kalau hamzah penulisannya
kalau di atas. Kalau di fathah, jika hamzah itu di fathah, ditulisnya di atas alif, betul. Jika di dhammah, ditulisnya di atas wawu. Jika di kasroh, ditulisnya biasanya nempel pada ya itu. Bedanya alif dengan hamzah, kalau alif hanya menerima harokat sukun, hanya menerima harokat sukun. Kalau hamzah itu menerima semua harokat, bisa sukun, bisa fathah, fathatain, dhammah, dhammatain, kasroh, kasrotain. Itu namanya hamzah. Nah, idhar khalqi, nun mati ketemu hamzah secara terpisah juga nih. Dikarenakan terpisah, maka dibacanya itu tahan 2 ketukan, Pak. Beda dengan ini, an'amta. Pakai ain itu, walaupun pakai ain, jadi jangan an'amta, jangan begitu. Sepintas saja itu. An'amta. Nah, ini kan terpisah nih. Walaupun ini hamzah itu ya. Mad bi alif, manna gunna, na mad bi alif, billah, tarakik gitu, tarakik. Lafdul jalalah, lebih tepatnya huruf lam, didahului kasroh, maka lamnya dibaca tipis gitu. Wa ma'u majaiz munfasil, wantobi alif bertemu hamzah secara terpisah. Unzina, ihfa akrab aja itu, Pak. Ilai, nah ilai mad lain, na mad bi alif, wa ma'u majaiz munfasil. Ungzi, ihfa, ming, ini ihfa hakiki nih. Nun mati ketemu kopnya secara terpisah, itu betul-betul dibaca samar itu, Pak. Biar terdengar samarnya gitu, maka tahan 2 ketukan, Pak. Kombe, kolkolah sugro, ada huruf kolkolah. Nah, di sini huruf kolkolahnya ba, jatuh di tengah-tengah kata, pantulkan secara ringan. Kombe, wa anna gunna, nah. Jangan ake, jangan begitu. Ini kap nih, kap. Kayak takbir, Pak. Allahu Akbar. Barnya itu tafhim itu, Pak. Ro mati didahului fathah, bar. Jadi jangan bar, jangan begitu. Kemudian kapnya jangan dipantulkan, bukan huruf qalqalah kap itu. Jangan Allahu Akbar. Nah, itu salah itu. Akbar. Aktsarakum, idhar sapawi. Mim mati ketemu fa secara terpisah, makanya mimnya dibaca idhar jelas. Biar terdengar jelas, tahan 2 ketukan. Kum, fa mad badal sikun, nah, mad arid li sukun. Ada mad tabi'i wawu jatuh pada wakof. Nah, wakof itu tanda berhenti. Baca panjang itu 4-6 ketukan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Jika dalam ayat sebelumnya berbicara tentang satu larangan beristihza terhadap ad-din, terhadap Islam, larangan
mengolok-olok, mencela, menghina, meremehkan Islam. Yang dimaksud dengan Islam di sini itu maknanya luas nih Pak. Nanti penafsirannya luas. Pertama, kita dilarang untuk beristihza terhadap Allah. Ini sudah pasti nih. Kita jangan mengolok-olok Allah ataupun mempermainkan Allah. Yang kedua, ada istihza itu yang terkait dengan lambang-lambang lah, dengan simbol-simbol. Katakanlah kita jangan mengolok-olok Ka'bah gitu. Ka'bah itu kan kiblatnya umat Islam. Jangan beristihza mengolok-olok umpamanya bendera lah, bendera Rasulullah, royah Rasulullah. Jangan mengolok-olok ada ajaran Islam. Kalau tadi lambang Islam, simbol Islam, ajaran Islam nih. Kalau ajaran Islam itu seperti mengolok-olok jilbab gitu Pak, mengatakan bahwa orang berjilbab itu ninja dan lain sebagainya. Atau istihza bidin itu mengolok-olok ayat-ayat Allah gitu ya. Istilahnya itu memplesetkan ayat-ayat Allah, barangkali biar ditertawakan orang atau menghibur orang. Apapun motifnya tidak boleh kita mengolok-olok ayat Allah itu dan lain sebagainya itu. Nah kemudian niat yang ke-59 ini maaf masih di ayat 58 dan 57. Kita sebagai orang-orang yang beriman dilarang menjadikan orang-orang yang senantiasa istihza mengolok-olok Islam itu sebagai wali. Kita dilarang menjadikan mereka sebagai pemimpin, sebagai sahabat setia, sebagai penolong gitu Pak. Karena mereka sudah mengolok-olok Islam itu Pak. Kemudian di ayat 59 ini Allah berfirman, kul, katakan, ini fi'il amr nih, sampaikan. Khitabnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, kul ya Muhammad, katakan wahai Muhammad. Kepada siapa? Kepada ahlul kitab gitu. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani. Hal apakah tangkimuna? Tangkimu itu Allah itu kan al-intiqam. Al-intiqam itu zat yang maha pemberi hukuman itu Pak. Maka di sini tangkimun itu bisa juga dimaknai, jadi hal tangkimuna, apakah kalian menyalahkan kami atau menghukum kami, mencela kami, mengolok-olok kami, meremehkan kami. Hal tangkimuna minna, kami itu illa, dikarenakan an amana, dikarenakan kami beriman billahi, kepada Allah, wa ma, dan juga beriman kepada unzila, yang diturunkan ilaina, kepada kami, wa ma, dan apa unzila, diturunkan min qabl, sebelumnya. Wa ma unzila yang pertama maksudnya adalah Al-Qur'an. Kemudian wa ma unzila yang kedua adalah kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Makanya min qablu itu lamnya di domah itu Pak, di domah. Mestinya kalau menurut bahasa Arab itu min qabli, mestinya begitu Pak.
Tapi kita katakan bahwa kaidah bahasa Arab, ejaan bahasa Arab itu kan buatan manusia, itu buatan manusia. Tidak boleh buatan pemikiran manusia mengalahkan Al-Quran gitu. Maka sekalipun menurut bahasa Arab itu mestinya min qabli, kalau Al-Qur'annya itu min qablu nggak bisa dirubah itu, Pak. Jadi Al-Qur'an harus di atas bahasa itu, atau bahasa harus tunduk kepada Al-Qur'an, Pak. Ini jarang di Al-Qur'an yang seperti ini, pengecualian saja. Jadi wahai para ahlul kitab Yahudi Nasrani itu, apakah kalian menyalahkan kami, menghukum kami, mengolok-olok kami itu dikarenakan kami beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah kan hari ini seperti itu, Pak. Ini dulu ceritanya, ini di zaman Nabi Muhammad dulu, dimana mereka para ahlul kitab khususnya orang-orang Yahudi itu berkata kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya para pengikutmu itu jumlahnya hanya sedikit, katanya. Ini awalnya kan sedikit pengikut Nabi Muhammad itu. Dan mereka tiada lain hanyalah orang-orang yang rugi, ya. Tiada lain orang-orang yang tidak dapat keuntungan. Turunlah nih ayat ini nih, Pak. Nah hari ini kan seringkali begini, ketika ada orang yang taat beribadah, keimanannya bagus gitu, Pak, itu diolok-olok gitu, Pak, atau dihukum mungkin dengan label radikal gitu, Pak, dengan label intoleran gitu, Pak, atau aya deui geuning naon label teh, kalau ada orang yang berjenggot tandanya orang bodoh katanya gitu, dan lain sebagainya. Itu kan hukuman, cacian, celaan terhadap orang-orang yang berusaha, itu baru berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak terjadi hari ini seperti itu. Wa anna, dan bahwasanya aksarokum, kebanyakan dari kalian, wahai orang-orang ahlul kitab, fasikun, itu adalah orang-orang fasik. Nah, yang ini mengisyaratkan, Pak, kalau disebut dengan kebanyakan kalian berarti ada ya, 1, 2 atau jumlahnya sangat sedikit di antara ahlul kitab itu yang terketuk hatinya gitu, dapat hidayah dari Allah, kemudian mereka masuk Islam itu, Pak. Jadi di zaman Nabi itu ada beberapa orang Yahudi, orang Nasrani, setelah mendengar seruan Rasulullah, setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, setelah melihat kepribadian Rasulullah, akhirnya mereka masuk Islam. Ya walaupun jumlahnya tidak sedikit, tidak banyak, Pak, sangat sedikit. Ayat 60 nih. Kul, katakan olehmu wahai Muhammad, hal apakah unabbiukum, atau maukah gitu. Jadi hal di sini bisa dimaknai maukah gitu. Maukah juga kan istifham ya, pertanyaan itu, Pak. Kalau aslinya hal itu artinya apakah. Tapi kalau melihat susunan ayat ini, redaksi ayat ini, akan lebih mudah dipahami kalau diterjemahkan hal di sini maukah. Jadi maukah unabbiukum, aku kabarkan kepada kalian. Itu aku itu, Pak. Kalau kami nunabbiukum,
kalau dia yunabbiukum gitu Pak. Itu kalau kamu tunabbiukum, ini pakai u. Nabi itu kan berita, pembawa berita Pak, pembawa kabar. Jadi hal unabbiukum, maukah aku kabarkan kepada kalian, maukah aku beritahukan kepada kalian, bisarri yang lebih buruk, min dzalika daripada itu. Maksudnya minal fasikin, maukah aku beritahukan yang lebih buruk daripada orang-orang fasik gitu. Masubatan, masu itu ini sawab, sawab balasan, ganjarannya. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang balasannya lebih buruk daripada orang-orang fasik indallah, di sisi Allah. Kan begini Pak nih, tadi kan orang-orang ahlul kitab Yahudi Nasrani itu sudah mencela, mencaci, memaki, meremehkan orang-orang yang beriman gitu. Celaan itu kan sebetulnya mah ini Pak, seseorang ketika mencela orang lain itu sedang memberikan balasan kepada orang lain atau imbalan kepada orang lain. Mestinya kan orang beriman itu imbalannya dipuji gitu dah. Mesti kan begitu. Orang taat itu mestinya imbalannya dipuji. Tapi ini imbalannya dicela gitu. Maka orang-orang yang mencela orang beriman itu adalah orang-orang fasik gitu. Jadi kalau kalian mengatakan kami ini buruk gitu, mengatai kami dengan keburukan-keburukan, ya dengan berbagai macam perkataan Pak ya. Lalu dijawab nih oleh Allah itu, oke lah kalau menurut kalian kami ini buruk gitu, tapi maukah kalian aku beritahu yang lebih buruk dari itu gitu Pak. Namun cek bahasa orang mah baik lah disebut gelo kuno edan mah gitu ta Pak. Baik lah disebut bodoh kuno dungu mah lah gitu ta. Oke lah kalau menurut kalian kami ini buruk, maukah saya beritahukan yang lebih buruk dari itu gitu Pak. Siapa? Man, yaitu orang la'anahullah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau Al-Qur'an menyebutkan laknat, Pak. Laknat itu kan al-ibtiadu an rahmatillah. Itu dijauhkan dari rahmat Allah gitu, Pak. Kemarin kan dalam kajian hadis qudsi itu ya, bahwa betapa luar biasanya dengan rahmat Allah gitu Pak. Orang bisa masuk surga kan Pak dengan rahmat Allah. Sekalipun barangkali yang bersangkutan berbuat maksiat di dunia, tapi dia tetap mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dengan rahmat Allah dia bisa masuk surga. Walaupun sebelumnya barangkali masuk neraka dulu. Nah, itu betapa dahsyatnya rahmat Allah itu. Maka ketika orang itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Allah, potensi harapan untuk masuk surga itu hilang gitu Pak. Hilang. Makanya kita harus hati-hati nih. Jangan sampai kita menjadi orang yang didoakan oleh orang beriman, orang soleh dengan dilaknat gitu Pak, dikutuk gitu. Barangkali ini Bapak sering mendengar nih, kami segenap umat Islam
mengutuk, melaknat. Nah, itu ngeri itu Pak. Kenapa? Yang mengutuknya kan orang muslim, banyak lagi yang mengutuknya. Dalam hadis dikatakan kalau orang yang berdoa itu soleh, kemudian jumlahnya itu banyak, itu potensi dikabulkannya besar. Yang kedua, wagodiba alai, wagodiba, dan Allah murka, al-maghdub itu Pak. Wagodiba, dan Allah murka alaihi, kepadanya. Ya jangan disamakan Pak murkanya Allah dengan murkanya kita gitu. Seringkali orang mengukur Allah itu dengan ukuran dirinya. Tenang wae cenah, dimurkai Allah mah. Dia menggambarkan murkanya Allah itu seperti murkanya pamajikan gitu. Pamajikan Pak murka dibere baso 3 mangkok bisa ngahenen deui. Pamajikan eta mah diolo ku baso ge 3 mangkok cager gitu. Allah kan bukan pamajikan Pak. Jadi ketika dimurkai oleh Allah, nah ini kan bahaya ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, waja'ala, dan Allah menjadikan minhum, dari kalangan mereka itu al-qirodah, kirdun Pak. Kirdun itu monyet gitu, baik monyet secara hakiki ataupun monyet secara majazi. Nah, itu ada yang menafsirkannya hakiki. Ini bicara tentang dulu Pak, orang-orang Yahudi yang melanggar di hari Sabtu di zaman Nabi Musa alaihi salam. Dulu di zaman Nabi Musa pernah ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah, lalu Allah jadikan mereka itu sebagai monyet karena penentangan mereka terhadap Allah dan Nabi Musa. Ada yang menafsirkan monyet di sini adalah majazi, kiasan. Artinya bahwa wujudnya manusia tapi tabiatnya seperti monyet gitu. Bagaimana tabiat monyet itu? Pertama, monyet itu rakus, Pak, rakus. Tamak. Ini kalau lihat kan monyet itu lamun nyokot dahareun dina sungutna aya gitu, naleungeuna aya, digemol gitu. Itu kan begitu. Jeung sagala rupa beuki pa nu ngaranna monyet mah gitu. Ngaranna kan gitu. Ya sebetulnya enggak jauh beda dengan orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Dalam kehidupannya itu seringkali punya tabiat seperti kirdun, Pak. Ayeuna rakyat diperas, duit rakyat beak gitu. Terjadilah deflasi seperti ayeuna. Ngoceak masyarakat kan gitu. Itu kan salah satu faktornya karena banyak orang-orang yang rakus, yang tamak gitu. Kemudian yang kedua, wal khanazir. Nah, ini hukuman berikutnya nih, hukuman yang keempat ya. Allah jadikan mereka itu sebagai khanazir. Khanazir itu jama dari khinzir, babi itu, Pak. Dan kami jadikan mereka itu sebagai babi, ya. Menjadi babi, baik babi secara hakiki ataupun babi secara majazi. Kalau babi secara hakiki ya betul-betul penampilan fisiknya jadi seekor babi. Kalau babi secara majazi ya tabiatnya seperti babi. Bagaimana tabiat babi itu? Kahiji resep teh guyang geuning babi Bapak. Tara aya babi resepeun di mall atau di masjid itu. Guyang dina lumpur geuning babi mah kahayangna teh.
Kemudian yang kedua, tabiat babi itu kan ini tidak peduli Pak, dayus itu. Dayus itu tidak cemburu ketika keluarganya berbuat dosa. Itu dayus Pak. Jadi tidak ada yang namanya rasa malu, rasa sakit atau rasa tersinggung ketika keluarganya berbuat dosa. Coba sekarang sama babi begini Pak, ada seekor babi lalu menyetubuhi seekor jantan yang menyetubuhi betina. Geus menyetubuhi teh langsung madang geuning Pak, madang. Kemudian ketika dia madang, datang lagi babi jantan disetubuhi we deui di betina teh. Eta jantan yang pertama cicing we geuning Pak. Sugan gitu ngerasa cemburu, ambek henteu. Sok we hayang makrut aing urang gitu. Itu kan babi begitu Pak. Nah makanya banyak manusia-manusia pun yang bertabiat seperti itu gitu. Itu awalnya tadi karena mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa istihza biddin gitu. Lalu mereka pun lalai terhadap sholat, mempermainkan sholat. Mereka mempermainkan, mengolok-olok orang beriman, Al-Quran ya. Bahkan dulu itu ada yang namanya apa tuh, pesta kayak party itu pesta tukar kunci itu dulu pernah rame itu. Pesta tukar kunci itu di dalam sebuah pesta itu, jadi si kamar-kamar hotelnya itu dikunci gitu, lalu kuncinya itu dikumpulkan dalam satu bejana, dalam satu baskom lah gitu. Nah silahkan nih, di dalam kamarnya itu sudah ada perempuan, setiap kamarnya sudah ada perempuan. Nah laki-laki yang sedang pesta itu silahkan untuk memilih kuncinya secara acak gitu. Nah kan dimungkinkan Pak, dimungkinkan kalau dia mendapatkan kunci yang di dalamnya itu adalah pasangan orang lain atau istri orang lain. Nah itu yang disebut dengan tukar menukar pamajikan gitu. Nah itu kan tabiat babi seperti itu Pak. Disebutnya orang-orang seperti itu orang-orang modern gitu. Itu orang jahiliyah sebetulnya. Kemudian yang kelima nih, hukuman dari Allah untuk mereka, balasan untuk Allah bagi mereka. Ini sebetulnya nih di dunia nih Pak, di dunia. Belum nanti di akhirat nih. Wa abadat togut, dan mereka biasanya menjadi hamba-hamba togut gitu Pak. Menjadi para penyembah berhala, menjadi budak-budak kekuasaan, biasanya begitu. Nah, kalau orang sudah begitu nggak bakalan punya harga diri, nggak bakalan punya nyali, nggak bakalan punya prinsip Pak. Lamun ayeuna cek bosna kudu AA, kudu cek BB gitu. Tidak ada yang namanya kritik gitu dan lain sebagainya. Karena dia kan sudah menjadi hamba itu. Ulaika mereka itu sarru makanan, sejelek-jelek manusia. Wa adallu, dan sesat-sesatnya atau manusia yang paling sesat, an dari sawa isabil, dari jalan yang lurus Pak. Dari jalan yang lurus. Hari ini kan banyak Pak orang-orang yang mengolok-olok Islam, syiar Islam, simbol Islam, orang Islam, itu demi memuaskan syahwat majikannya gitu, demi untuk memperlihatkan bahwa dirinya itu membela majikannya, sampai berbuat seperti itu.
Ayat terakhir nih 61. Wa idza, dan apabila ja'u, mereka datang, kum, kepada kalian, wahai orang-orang beriman. Jika orang-orang tadi, orang-orang yang lebih buruk dari orang fasik itu datang menemui kalian, qalu, mereka selalu berkata, amanna, kami ini orang-orang beriman gitu. Jika nu heueuh gitu Pak, lamun ketemu orang beriman teh. Biasa meureun kitu nya naon teh. Ah iya rek ketemu ya jeung Ustadz Pitoyo gitu. Karena yang akan ditemui itu adalah Ustadz Pitoyo. Setelannya pakai kopea, pakai koko, pakai gamis. Pak Pitoyo seneng pakai sarung, pakai sarung gitu. Ketemu Pak Pitoyo biasa, assalamualaikum, biasa gitu. Bicaranya Islami sekali Pak. Pembahasannya pun yang dibicarakan ya Islami sekali. Tapi itu kan mulutnya itu Pak, mulutnya. Batinnya tidak. Waqad, dan sungguh dakhalu, telah masuk. Berarti kalau disebut telah masuk, ada yang dimasuki, ada yang masuk, ada yang dimasuki. Yang masuknya apa? Bil kufri, kekufuran. Yang dimasuki kekufurannya apa? Hati. Jadi sesungguhnya dalam hati mereka itu sudah dimasuki kekufuran. Wahum, dan mereka itu qad kharaju bihi. Begitu pula ketika keluar, kekufuran itu dibawa Pak. Pada saat bertemu dengan Pak Pitoyo, kekufurannya sudah masuk, dibawa. Pada saat keluar berpisah dengan Pak Pitoyo pun tetap kekufurannya itu dibawa. Di sok sanajan ayeuna urang ngabudah gitunya, ngomong nganasehatan hareupeun manehna, walaupun di depannya mangut-mangut gitu. Karena kekufuran sudah masuk dan tidak dikeluarkan, ya begitu balik ya gitu deui Pak. Ini barangkali akan kita jumpai orang-orang seperti itu. Makanya kalau menjumpai orang-orang seperti itu dibawa santai aja Pak, dibawa rileks gitu. Mereka mempermainkan kita, kita pun nyantai aja gitu Pak. Wallahu, dan Allah itu a'lamu, maha mengetahui, bima, terhadap apa. Maksudnya di sini bil kufri. Nah, Allah itu maha mengetahui akan kekufuran kanu yaktumun, yang disembunyikan dalam hati mereka, di dalam dada mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.